Kenapa kita rajin ke masjid? Karena mak kita dulu rajin salawat. Kenapa kita rajin sembahyang berjamaah? Karena mak kita dulu rajin salawat. Mak kita mau nyuci piring pakai salawat, mau masak nasi pakai salawat, nyetrika baju kita pakai salawat, hiduin kita dengan salawat. Beda dengan mak-mak sekarang. Ibu-ibu sekarang hiduin anak pakai lagu dangdut. Kenapa ditidurkan anak pakai lagu dangdut, Bu? Saya lamonian dapat Pak Ustadz. 5 tahun aku menikah Pak Ustadz, baru punya anak. Makanya waktu diayun pakai lagu dangdut. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, mati jadi hantu. Hanya mak kita dulu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan sholawat, dengan asmaul husna, dengan tasbih, dia niduin anaknya. Bahkan suaminya balik gak bisa tidur, duduk di sampingnya baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Suami capek balik sampai ke rumah ketidur nyenyak. Kenapa? Karena ibu salawat kepada ibu. Karena mana ada ngamuk tulah. Mak kita dulu goreng ikan pakai salawat. Ya Muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lagi asik salawat, ikannya mutung. Goreng untuk suami, masak untuk suami, mutung. Laki balik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak, Mas, Pak, Bapak. Aku lapar, dari pagi belum makan. Semuanya sudah terhidang di meja makan. Suami datang ambil piring, ambil nasi. Waktu ambil lauknya, ikannya mutung. Ditanya, kenapa mutung, Bu? Gara-gara Muhaimin. Tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, dan nanya dulu, istri dipukul, istri dicaci maki, istri diterjang kayak Reski Bilar. Caci maki. Menangis istrinya, Bu. Apa kata istrinya? Wanita tak akan tahan apabila suami ringan tangan. Kau hina aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Hancur rumah tangga. Makanya rumah tangga bukan mencari kekurangan. Rumah tangga itu saling menutupi kekurangan. Jangan bandingkan suami ibu dengan laki orang. Jangan bandingkan istri bapak dengan istri orang. Dikasih pun sama bapak, tidak sama tuh. Lebih hebat yang ibu bapak punya. Makanya kita hancur sekarang gara-gara apa? Yang pertama, di zaman jahiliyah mereka menyembah patung, bikin patung dewe, kemudian sembah dewe, minta ke patung. Dulu, sekarang orang nyembah HP.
Bangun tidur tengokin HP, mau tidur tengok HP, mau mandi tengok HP, habis mandi tengok HP, mau sholat tengokin HP, selesai sholat tengok HP. Sekarang coba tengok, bapaknya mau mati dipoto. Foto. Bapak saya sekarang dalam keadaan sakaratil maut, dikirim ke FB, kirim ke Facebook. Tolong doakan, kawan-kawan di FB doakan, mati langsung. Bagaimana sekarang, Pak? Orang tabrakan di jalan dulu, Pak. Tabrakan, orang turun dari mobil, kejar, angkat, langsung antar ke rumah sakit. Itu dulu, selamat. Sekarang tabrakan di situ, Pak. Bapak belur, HP diambil, HP dipoto. Ada kejadian tabrakan depan Masjid Nur Islam, lah gitu. Belum sempat bawa rumah sakit lah mati duluan situ, Pak. Sekarang hati-hati. Makanya rumah tangga sekarang nafsi, dewek-dewekan. Anak SD, anak SMP dibelikan HP, dia main di kamar dengan HP-nya. Anak remaja kasih HP, dia main di kamar dengan HP-nya. Ibu punya HP, main di dapur dengan HP-nya. Bapak punya HP, main di ruang tamu dengan HP-nya. Gesek-gesek, senyum dewe, ketawa dewe. Orang yang senyum dewe, ketawa dewe, orang gilo. Coba, sekarang majelis taklim sekarang, Pak, majelis taklim ketemu dengan laki-laki gagah dikit, Pak, selfie. Mana-mana ada pejabat datang, selfie. Kenapa tidak dengan suamimu? Bosan tengok mukanya, Pak Ustaz. Bosan tukar. Pak sekarang nih. Dulu orang-orang tua kita, Pak, pergi umrah sekali, haji sekali, sampai mati dia pertahankan haji umrohnya. Sekali barokah. Kenapa barokah? Karena ketika dia pergi umroh, pergi haji, di tangannya tasbih, di tangannya yasin. Nunggu pesawat dia baca yasin, dia zikrullah kepada Allah. Dulu. Sekarang coba nengok umroh orang. Di tangannya apa? HP. Berapa itu? 3. Gawenya apa? Selfie, FB, Facebook di sana. WA, selfie di bandara kirim ke kawannya. Dari Jakarta langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Raudhah. Di Raudhah selfie lagi dengan makam Rasul, kirim ke kawan. Aku sekarang, Bu, sudah berada di makam Rasul. Kawannya komen, "Woi, luar biasa Ibu." Tambah jadi dia. Lagi toab selfie di Ka'bah. Kirim ke kawan, kawannya lagi masak di dapur, selfie dengan periuknya, kirim ke Mekah. Sekarang, Pak, makanya Bali dah ada artinya, banda barokah. Barokah, Pak. Ada tetangga Pak Ustaz, tetangga saya Pak Ustaz 5 kali umroh Pak Ustaz. Luar biasa. Sebelum umroh Pak Ustaz dia pakai celana pendek. Sudah umroh tidak pakai celana lagi, pakai sarung, Bu. Salah paham ya. Itu Bapak Ibu, makanya hati-hati dengan HP. Kalau ada suami yang pakai kunci HP-nya, ada istri yang pakai kunci HP-nya, berarti itu dikhawatirkan. Ada rahasia. Kalau mau nengok HP, nengok YouTube Ustaz. Ada Ustaz Sambara. Sambara itu Sahamin Batubara. Itu sudah ada 250 lebih videonya. TikTok juga punya, Bu. Namanya Ustaz Sambara. Itu followernya banyak. Daripada nengok yang lain, haramkah hukumnya nengok TikTok? Selama membuat kebaikan dah haram. Tapi kalau berbuat yang nengok-nengok yang aneh-aneh itu haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di zaman jahiliyah, coba nengok, lahir anak perempuan ditanam hidup-hidup. Kalau lahir anak laki-laki dibiarkan hidup.
Kenapa perempuan ditanam zaman jahiliyah? Karena kalau mereka sudah dewasa nanti jadi mainan bulan-bulanan laki-laki, makanya dibunuh. Zaman Nabi Musa laki-laki lahir dibunuh, perempuan boleh hidup. Kenapa laki-laki zaman Nabi Musa dibunuh? Karena Firaun. Ada Firaun sini. Firaun. Karena Firaun khawatir digantikan menjadi raja, makanya laki-laki dibunuh. Zaman sekarang zaman jahiliyah modern, lahir laki-laki dibunuh, lahir perempuan dibunuh, apalagi yang lahir bencong. Sekarang coba menengok, ibu-ibu hamil melahirkan, tidak mau punya anak, bunuh anaknya, lemparkan ke tong sampah. Lewat melalui TV, melalui mass media, melalui YouTube. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu melahirkan, tidak mau punya anak, bungkus dalam karung, lemparkan ke got. Itu gawainya ibu-ibu. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya waktu keadaan manusia yang bejat moralnya seperti itulah, Allah kemudian mengutus Nur Muhammad. Nur Muhammad ini diutus kepada Aminah, bagaimana tegaskan dalam Al-Barzanji. Wa utiyat ummuhu bil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ketika Aminah tertidur, dia bermimpi, datang seorang laki-laki menemuinya dan berkata, "Hei Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung rahmatan lil alamin. Kalau nanti dia lahir ke dunia, buatlah namanya Muhammad, niscaya dia akan terpuji." Aminah tahu dia hamil karena dikasih tahu. Ibu-ibu tahu hamil karena ngidam, mual-mual, muntah-muntah. Baru 1-2 bulan kandungan ibu, tengah malam bangunin laki, minta butik kelapa, mual-mual. Makanya cuma ibu-ibu. Ada ibu-ibu hamil lagi ngidam, di kantongnya apa? Beras, sambil jalan sambil ngunyah beras. Ada ibu-ibu hamil makan sabun telepon sambil berbuih mulutnya. Kenapa? Karena ngidam. Tapi ada yang aneh, istrinya yang hamil, suaminya yang muntah-muntah. Suami lolo. Makanya kita ini Bapak Ibu, kita semuanya punya mak. Tidak ada yang lahir dari batang bambu. Kita pernah nginap dalam kantong rahim ibu kita. Yang punya kantong rahim ibu, kita tidak punya kantong rahim. Kita punya kantong celana. Pernah nginap dalam kantong rahim, Mbak? Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Kita minum darah mak kita selama 9 bulan 10 hari. Makanya kita semua sekarang ini mengalir darah mak kita di tubuh kita. Ngalir, Pak. Enak di dalam, senang kita, terlindungi kita. Mak kita makan tekwan, kita tak kena kuahnya. Mak kita makan cabai rawit, kita tidak kepedasan. Kenapa? Terlindungi. Tapi ada orang yang sengsara. Siapa? Mak. Waktu kita berada dalam kantong rahim, mak kita tinggalin sholatnya, tinggal puasanya, tinggal majelis taklimnya, tinggal pengajiannya, tinggal sembahyang berjamaahnya. Kadang dia menangis dewe, kadang senyum dewe. Seperti yang Bapak Ibu, 8 bulan kandungan ibu. Apa kata suami, Bu, ayolah kita sembahyang berjamaah ke masjid. Iya Pak, tunggu sebentar, aku ambil wudhu dulu, ambil mukena, ambil sejadah. Baru selangkah keluar rumah, ibu terduduk depan pintu. Apa kata dia? Tidak jadi Pak, sakit. Tinggal sembahyang maghribnya. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Itu Pak, penderitaan mak. Sampai di situ kan penderitaannya? Belum. Mau melahirkan coba tengok. Kalau normal, buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5, buka 6, buka 7. Tahu dah Pak? Tuh, buka 7. Antara buka 1 ke buka 2 sampai putus pinggangnya, ya Bu.
Bapak mana ada senyum-senyum deh. Itu mak kita Bapak Ibu yang dialami oleh ibunda kita. Melahirkan kita, coba tengok, beregam nyawa, bersimbah darah, air mata mengalir, muka pucat. Tapi keluar dari mulutnya apa? Ya Allah, selamatkan bayiku walaupun aku harus mati. Itu mak. Beda dengan Aminah, jauh. Aminah mau melahirkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, walamma tamma min hamlihi ala arwaji tis'atu ashurin qamariyah, manakala umur Nabi telah sempurna 9 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal qasiratil qudusiyah. Hadirlah Asia dan Maryam dari dalam sorga yang menyerupai 2 orang perempuan untuk menyambut kelahiran Rasul. Aminah mau melahirkan, Nabi mau lahir, disambut oleh Asia dan Maryam. Asia itu siapa? Istri Fir'aun. Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Diutus oleh Allah untuk menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. Kemudian Asia dan Maryam menjemput, mengambil Nabi Muhammad dalam keadaan bercahaya-cahaya. Nabi lahir di pagi hari, keganjilan banyak terjadi, mata bercolak harum kasturi, semenjak kecil Nabi terpuji. Nabi lahir, yang pertama alis matanya tebal, bulu matanya tebal, kemudian harumnya harum kasturi, pusarnya telah terpotong, dia juga sudah hitanan. Itu keistimewaan Rasul ketika lahir, beda dengan kita. Makanya kata Nabi, kalau istri mau melahirkan, suami wajib bertanggung jawab. Antar suami istri ke rumah sakit mau melahirkan, yang ngantarin suami atau orang. Bapak sebagai suami dampingi sampai anak lahir, jangan talain deh. Ini banyak suami talain itulah. Bawa ke rumah sakit, dampingi, dia butuh dorongan dari kita. Saya jujur Bu, setiap istri saya melahirkan saya dampingi. Saya bawa ke rumah sakit, masuk ruangan, saya masuk, apa kata bidan? Pak Ustadz tidak boleh masuk, ini urusan bidan dan dokter. Pak Ustadz di luar be. Saya jujur bilang Bu, kenapa tidak boleh masuk? Itu istri saya yang buat saya. Apa kata bidan? Ini jujur Bu. Apakah Ustaz tidak malu? Ngapain malu? Tiap malam aku tengok. Bini nenek Bu. Akhirnya kata bidan, payah Pak Ustaz. Masuklah Pak Ustaz. Masuk ke dalam Bapak Ibu, saya datang, saya dorong lillahi ta'ala. Aku dorong dia keluar. Kenapa? Karena tidak kuat ngedan lagi. Kalau sekarang banyak operasi sesar. Lahirlah anak ke dunia laki-laki. Saya buat namanya Nur Muhammad Hafiz Batubara. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pas lahir langsung saya sujud syukur di bawah tempat tidur. Kata bidan, Pak Ustadz jangan pingsan. Saya bilang bukan pingsan, aku sujud syukur. Sudah lahir baru dimandikan oleh bidan. Sudah dimandikan baru diangkat, dikasih sama suami. Kalau suami luar sudah dimandikan, Bu panggil suami ibu, ngapain? Tolong diazankan. Kita gendonglah anak kita Pak. Yang menjerit istri,
yang saro istri, yang menangis istri, yang susah istri, kita gendong. Anak siapa? Anak Pak Ustadz Batubara. Saro ibu-ibu, tapi kita dapat nama. Kata Nabi, kalau lahir anak laki-laki azankan ke telinga kanan, kalau datang anak perempuan ikomatkan ke telinga kanan. Tapi ada satu hadis sama-sama sahihnya, laki-laki perempuan sama baik. Kalau dia lahir laki-laki atau perempuan, azankan ke telinga kanan, ikomatkan ke telinga kiri. Mengazankan bayi tidak usah pakai mic. Masa Pak Ustaz laki-laki tidak ada, Pak Ustaz boleh tak perempuan? Boleh bu. Ibu melahirkan, suami tidak ada, laki-laki tidak ada, panggil ayubnya, panggil neneknya. Nek, tolong azankan cucu nenek. Boleh. Yang tidak boleh azan di masjid. Wanita haram hukumnya azan di masjid, manggil orang sholat. Apalagi yang azan jando puluh. Boleh itu. Coba lah jando azan di sini, pasti ramai jemaah. Bukan sholat, nengokin ibu azan. Hanya bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah azankan. Kenapa diazankan? Yang pertama masuk ke hati si anak akidah tauhid, Allahu Akbar. Nanti kita meninggal dunia, dibaringkan di kubur, berbantal tanah, berdinding tanah, beratapkan tanah, berselimut tanah, yang dicium tanah sebelum ditutup dengan papan. Apa kata orang? Nah, azankan bapakmu, azankan ibumu, diazankanlah di kubur. Kenapa diazankan? Lahir dengan azan, kembali dengan azan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kan itu dia. Hanya bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan Maulidul Rasul. Maulid artinya menyaksikan kelahiran Nabi. Apa tadi? Mandikan, azan. Yang kedua, kalau anakmu umur 7 hari, kalau dia perempuan sunat dihitan. Kalau laki-laki umur 10-15 tahun wajib dihitan. Wanita umur 7 hari sunat dihitan bu. Tapi sekarang bawa dia ke bidan. Apa kata bidan? Sebagian bidan bilang, bu, tidak usah dihitan. Kenapa? Menyakiti. Kasihan. Nabi nyuruh hitan anakmu yang perempuan kalau umur 7 hari. Kenapa wanita harus dihitan? Bu, bu, halo. Tapi ini kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun dia pahit. Saya ini dosen Fakultas Syariah bidang hukum. S3-nya alhamdulillah di Jogja dulu. Tapi jabatannya di Fakultas Dakwah bin Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi ibu-ibu, kenapa ini hukum ibu bukan porno? Kenapa wanita harus dihitan? Coba dapat. Kenapa dapat? Aku kasih duit 100. Kenapa harus dihitan? Supaya hilang geteknya. Kalau ada ibu-ibu yang gete berarti belum dihitan. Tuh hukum mbak. Jadi harus dihitan tuh. Laki-laki umur 10-15 tahun wajib dihitan. Tapi ada sekarang laki-laki umur 40-50 tahun belum dihitan. Contohnya Ahok dan kawan-kawan. Supaya kita paham Bapak Ibu, makanya kalau ke sana kata Nabi sunat hitan, cuma buang dikit. Setelah itu apa lagi? Tasmiyah, nyukur, itu adat. Umur 7 hari kata Nabi, yang pertama yang kedua adalah akekah. Kenapa kita harus diakekah? Menebus darah istri yang keluar ketika melahirkan. Makanya akekah anak itu kewajiban laki, bukan kewajiban ibu. Itu kewajiban suami. Dosa suami kalau tidak mengakekahkan anaknya, kecuali tidak mampu.
Pak Ustadz, suami saya tidak kerja, yang kerja saya istrinya. Ibu harus sedekah kepada suami seekor kambing. Pak, ini kambing satu, akikahkan anak kita. Itu Bu, sedekah kalau istri yang baik. Kenapa? Untuk menebus darah ibu yang keluar ketika melahirkan. Yang kedua, untuk membuang darah kebinatangan yang ada dalam diri anak. Makanya bedakan, ini anak sudah diakekah, yang ini belum. Pasti lebih susah mengatur anak yang belum diakekah. Ini mungkin belum diakekah anak ini. Baru kata Bapak Ibu, umur 7 hari kata Nabi. Tidak bisa 7 hari kali 2, 14 hari. Belum ada duit kali 2, 21 hari. 21 hari belum juga diakekah, kata Nabi jangan tengok tanggal lagi. Kapan ada duit? Makanya banyak di kampung-kampung mau nikah baru diakekah. Umur 25 tahun baru diakekah. Kemudian baru cukur rambut. Itu agama, bukan agama, sunat, yaitu adat. Al-adatul muhakkamah. Adat berubah menjadi hukum. Makanya kita lihat kalau mau tasmiyah ngasih namo, kemudian mau motong cukur rambut, yang disediakan apa? Telok, belagi dogan, gunting, kemudian ada minyak kelapa, santan kelapa, kemudian ada daun. Yang nyukur 3, 5, 7, 9, 11 orang. Potong rambutnya dikit-dikit, masukkan dalam dogan. Selesai dogannya dibuang. Itu adat. Kalau agama kata Nabi bukan gitu. Lahir anak umur 7 hari, gunduli, botain kepalanya. Kemudian timbang dengan perak. Kalau mampu dengan emas. Tidak mampu dengan perak, timbang dengan perak. Berapa jumlah duitnya, bagikan ke fakir miskin. Itu agama. Orang yang tidak mampu tidak melakukan, orang yang kaya tidak melakukan, apalagi kita tidak mampu. Makanya rambut anak kita masuk dogan, lemparin ke sungai. Itu adat Bapak Ibu. Tapi Rasul ketika lahir ke dunia, dia sudah hitam, pusarnya sudah terpotong. Pusar kita membelit sampai bayan kita ada. Muhammad juga alis matanya tebal. Bukan model ibu itu, palsu. Ada ibu-ibu mau pergi kondangan, kan setiap minggu banyak kondangan. Janjilah sama kawan, Bu, kita besok jadilah kondangan. Di mana? Yang di gedung tuh, di gedung putih. Jam berapa kita pergi? Jam 2. Ayo. Pas besoknya ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, jadilah kondangan. Jadi, siaplah Bu, aku udah siap nih. Ibu tadi mandi, kemudian mau makan bedak dia Bu. Lihat alis matanya, ada yang panjang, ada yang pendek. Gak mungkin pergi kondangan sebelah panjang sebelah pendek. Oh lah sama laki, Mas, ada pisau silet gak Mas? Untuk apa Bu? Ini alis mata saya, bulunya ada yang panjang, ada yang pendek. Nggak enak di kawan. Kata suami, ada tuh di atas meja, hati-hati baru dibeli, tajam. Diambil istri, pergilah dia nengok kaco, akhirnya salah potong, gundul sebelah. Terpotong sebelahnya, bingung Pak, gimana nih Pak, mau pergi pengantin, kawanlah nunggu, alis mata saya sebelah gundul, sebelah iga. Cari-cari celah tidak ketemu, akhirnya bingung, pergi ke kamar anak yang masih TK. Buka tasnya, dapatlah di situ spidol. Dapat kelir warna hitam, akhirnya bikinlah alis mata tebal kayak tanduk kerbau. Pergi kondangan, sampai tempat kondangan, makan rendang Padang. Pedasnya bukan main. Lampu mati pula, kipas tak hidup. Keringat bercucuran. Ngomonglah sama kawan, Bu, panas ya Bu? Iya, ada tisu dah Bu. Akhirnya dia lap mukanya. Kawan-kawan ketawa galau, dia ikut ketawa, padahal yang diketawain dia. Akhirnya maghrib balik ke rumah, lampu belum hidup.
Apa kata dia? Pak, assalamualaikum, assalamualaikum. Buka pintu Pak, aku balik. Suaminya lantaran gelap, buka pelan-pelan. Terkejut dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Kata istrinya, Pak, aku ini istrimu. Oh, aku pikir hantu yang datang. Coba. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mencontoh pribadi Nabi tidak mungkin payah. Kita bisa mencontoh sebagian. Pertama, Nabi punya anak namanya Fatimah binti Rasul. Suaminya siapa? Ali, sahabat yang keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menikah dengan Ali. Kalau Ali pergi berdakwah, pergi cari nafkah, Fatimah binti Rasul antarkan ke depan pintu. Ibu gitu. Bu, ibu, kalau suami ibu pergi kerja, antarkan depan pintu. Kalau ibu di rumah, ini dah kata suami, bu, aku permisi kerja dulu. Pergilah Pak, tutup pintu sekalian. Laki balik kaget gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buka dewe, tidak dikunci. Sampai ke rumah, aku nih haus, bu, ambil dewe di mana? Di galon. Enak bunuh, be. Ibu tidak sholat, laki ditanya. Ibu tidak puasa di akhirat, laki yang ditanya. Ibu tidak berbuat baik, laki yang ditanya. Makanya kalau ada istri yang membelakangi suaminya karena marah waktu tidur, tidak bakalan masuk surganya Allah. Mulai dari malam itu sampai pagi dikutuk oleh malaikat. Ibu, Bapak, jadi kalau hidup berdua Pak, Bapak dipunggungi oleh istri, ngomong, mulai malam ini sampai pagi kau dikutuk oleh malaikat. Tuh, dilaknat. Makanya jangan macam-macam dengan suami, Bu. Tapi kalau suami tidak sholat, suami tidak puasa, ibu tidak ditanya kaget di akhirat. Yang ditanya lagi, kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu tidak puasa? Kenapa istrimu tidak baik? Yang ditanya lagi. Kalau suami tidak sholat, kan? Makanya jangan coba-coba menghubungin suami dalam tempat tidur. Dosa tuh. Ini kadang-kadang bagus. Ketika Ali balik, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah binti Rasul langsung sambut depan pintu, di tangannya segelas air minum. Nyambut lagi. Apa kata Fatimah binti Rasul? Ya Ali, suamiku, silakan masuk. Tuh istri. Di kadang-kadang belum lagi masuk, pertanyaan beruntun. Kata istri suami, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru selangkah kaki masuk rumah, Pak, berapa dapat? Kredit ibu belum dibayar, julo-julo belum dibayar, beras kita tinggal dikit, lampu belum dibayar, suami tidak jadi masuk. Kemana dia? Mati tegak depan pintu. Jangan lagi tuh, Bu. Lagi balik, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, silakan masuk. Bapak mandi dulu karena seharian belum mandi. Selesai mandi masih ada waktu asar, silakan sholat asar Pak. Selesai sholat asar duduk di ruang tamu. Ibu pergi ke dapur, ambil air minum kesukaannya, duduk dekat dia, pijiti dia. Malu Pak Ustaz? Kenapa malu? Bini lagi kau dewe. Pijitin dia sambil puji, alhamdulillah Bapak sekarang tambah sehat, tambah ganteng, tambah gagah, alhamdulillah. Pak, tadi berapa dapat? Dikenal. Puji dulu baru minta. Keluarlah dompetnya walaupun isinya tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulidur Rasul, mencontoh Nabi tidak mampu gitu. Nabi Pak, mau ke masjid sholat diludahi, mau ke masjid sholat dilempar pakai kotoran tai onta, mau pergi sholat baru sampai di masjid sholat subuh penuh kotoran manusia di dalam.
Nabi tidak bisa sholat, dia balik ke rumah dulu. Dia bilang sama istrinya Fatimah binti Rasul kepada Aisyah radhiyallahu an, wahai istriku, tolong siapkan ember, air dan kain lap. Kenapa ya Rasul? Aku tadi pergi ke masjid mau sembahyang subuh, tapi kotoran manusia banyak lihat di masjid. Aku tidak bisa sholat. Akhirnya bawa Rasul pel dulu, bersihkan dulu, baru Nabi sholat. Hari kedua datang lagi Nabi ke masjid, diludahi juga, dilemparin pakai tai onta, masuk masjid, kotoran lagi di dalam. Balik lagi Nabi, ambil ember, air dan kain lap, bersihkan dulu kotoran manusia, baru dia sholat. Hari yang ketiga kata Nabi, daripada aku bolak-balik, enak bawa sekalian. Mau ke masjid bawa ember, air, kain lap, sampai di masjid tak ada lagi. Yang meludahi Nabi tidak ada, yang lemparin pakai tai onta tidak ada, yang kotoran di masjid tidak ada. Nabi sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi keluar, dia bertanya kepada tetangga, tahukah kamu siapa yang selama ini buang hajat di masjid sehingga aku tidak bisa sholat? Tetangga bilang, ya Rasul, dia bukan orang Islam, dia ada di depan, sekarang lagi sakit. Kalau kita ngomong gitu, matilah dia sekalian. Kalau Nabi dia balik ke rumah, dia ambilnya korma, dibawanya air zam-zam, dia datang melihat orang sakit itu. Apa kata orang yang sakit? Ya Rasul, setelah aku sakit belum ada satupun warga saya yang nengok saya. Oleh sebab itu ya Rasul, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ya Rasulullah. Islam dia karena akhlaknya. Gak mampu gitu. Nabi sholat sampai bengkak kakinya karena sholat. Kita bengkak kaki kita gara-gara tidak sholat. Terbalik. Turun ke bawah istri Nabi. Siapa istri Nabi? Pertama, Khadijah radhiyallahu anha. Berapa umurnya menikah dengan Nabi? 40 tahun. Seorang janda kaya. Kekayaannya berapa? Sepertiga kota Mekah miliknya Khadijah. Bayangin, seorang janda kaya, sepertiga kota Mekah milik dia lantaran kayanya. Menikah dengan Nabi, hartanya semuanya dibuat membantu perjuangan Nabi. Menegakkan kalimat tauhid, membangun masjid, kemudian membantu para sahabat, membantu orang-orang miskin. Sehingga ketika Khadijah mau wafat, mau meninggal, baju yang dipakai Khadijah mau meninggal 83 tambalan, saking miskinnya. Bayangin, tahu tambalan tahu? Tambal tahu kan? 83 tambalan bajunya mau meninggal. Kenapa? Tidak ada harta lagi, miskin. Makanya waktu dia meninggal dipanggilnya Fatimah. Ya Fatimah, ta'al ya nak, sini sebentar nak. Ada apa bunda? Mak ni tidak lama lagi akan wafat. Kain kapan mak nak ganti nak? Tolong sampaikan sama ayahmu Rasul, kalau nanti mak meninggal dunia, kain kapan mak serban yang sering dipakai Nabi ketika dia menerima wahyu dari Allah. Wafat Khadijah. Rasulullah SAW menangiskan Nabi, menangis. Meratapkan Nabi, tidak meratap. Makanya ini Bapak Ibu, kalau suami meninggal dunia, istri duduk di mana? Kalau suami meninggal dunia, istri duduk dekat jenazah suaminya. Dia peluk suaminya, dia rangkul suaminya, dia cium suaminya, dia berdoa untuk suaminya. Sampai kapan dia duduk? Sampai suaminya diangkat untuk dimandikan. Itu kesetiaan ibu terhadap kita, Pak. Tapi kalau ibu yang meninggal, kalau istri yang meninggal, suami duduk di mana? Di luar. Belum pernah aku melihat istri meninggal, suaminya duduk dekat jenazah istrinya. Tidak ada, Pak. Di mana? Di teras itulah. Angkat kaki sebelah. Ngapain dia di situ? Nengokin kawan-kawan ibu datang ngelawat. Kaki sebelah melek, sebelah menjauh.
dalam hatinya ngomong, mana kira-kira yang cocok gantinya. Dikubur belum, lah mikirin gantinya. Akhirnya malaikat Jibril turun, dia bawa 5 helai kain kapan. Kata Muhammad, ya Jibril, kain kapan yang 5 ini untuk siapa be? Kata malaikat Jibril, yang pertama untukmu ya Rasulullah, yang kedua untuk istrimu yang baru wafat, yang ketiga untuk putrimu Fatimah, yang keempat untuk Ali menantumu, yang kelima untuk Hasan. Nabi tundukkan kepala menung sambil bertanya, ya Jibril, untuk Husin mana ya Jibril? Cucuku ada 2, Hasan dan Husin. Untuk Husin mana ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, Jibril tidak punya kain kapan. Kenapa dia tidak punya kain kapan? Karena dia nanti mati dicincang oleh kafir Quraisy. Tuh. Makanya Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, ada pakaian ihram, jangan dibuang, yang cuci bersih, kemudian setrika, kasih minyak wangi, simpan. Wasiat sama anak, nah mana tahu nanti ibu meninggal duluan, itu ada pakaian ihram mak dulu waktu umroh, ambil nak, jadikan kain kapan mak yang pertama. Coba siapin, wasiatkan, nanti kalau bapak meninggal nak, itu ada kain kapan, ada waktu ihram bapak dulu, itu jadikan kain kapan bapak nanti pertama. Kalau tidak punya, besok ajak suami ke pasar. Ajak suami ke pasar. Kemana bu? Jalan-jalan pak ke pasar. Ada toko kain, mampir beli kain putih. Suami nanya, bu, untuk apa kain putih? Persiapan kalau bapak nanti meninggal. Tidak ada yang dibawa kan bu. Kita ini semuanya akan mati. Kan mati kan. Apa yang dibawa? Ada orang bu, halaman rumahnya 1 hektar. 1 hektar halaman rumahnya be. Mobil sejumlah keluarga. Masuk ke dalam rumah semuanya ada. Kamarnya saja 8 kali 8 meter. Galonnya ada di kamar. Mati dia di kamar. Dikeluarkan anak dari kamarnya. Baju yang di badan dipaculin, dilepas sekali. Sehingga tidak punya baju. Baju ibu berlemari-lemari di rumah, nanti meninggal baju di badan beli pasin anak. Apa kata emak? Kata istrinya, nah gimana kalau bapakmu malam ini nginap semalam? Meninggal pagi disuruh nginap. Apa kata anaknya? Mak, tidak usah lagi mak dia meninggal, kuburin cepat, itu lebih baik. Pun bapak ibu, padahal rumah itu bapak yang punya, bapak yang cari duitnya, bapak arsiteknya, bapak yang bikin, bapak yang tempati. Meninggal dunia malam itu, besoknya tidak boleh lagi nginap di situ. Tinggal itulah. Ada bapak ibu, sama dengan ibu. Ibu ada cincin, ada gelang, ada kalung, ada subang. Bawa mati dah? Mana bawa mati? Nanti meninggal, datanglah yang memandikan. Pak, ini istri bapak. Iya, aku mau memandikannya. Tolong ambil semua perhiasannya. Suami pun datang, paculin kalung ibu, buka subang ibu, buka gelang ibu, cabut cincin ibu, kemudian dia simpan. Kawan-kawan ibu nanya, Pak, itu untuk apa? Modal kawin lagi. Ibu capek nyimpannya. Makanya bantu bu, bantu madrasah itu yang kita bawa kelak, bantu masjid, bantu anak yatim, fakir miskin, itu kelak yang akan membantu kita. Iya kalau meninggalkan anak soleh. Kalau kita tidak meninggalkan anak soleh, saro dikubur. Makanya ketika celengan hari ini berjalan atau tadi sore berjalan, ibu niatkan, ya Allah, ini wakaf saya, infak saya untuk emak dan bapak saya yang sudah meninggal dunia. Deti itu juga mengalir pahalanya ke kuburannya, mengalir. Terang kuburannya, bersinar kuburannya, bercahaya kuburannya. Dia bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa kuburanku hari ini terang? Kenapa cerah?
kata malaikat, anakmu wakaf atas namamu. Apa kata Allah? Lapangkan kuburan orang tuanya karena dia meninggalkan anak soleh. Tuh. Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita belum tentu. Makanya khairun nas ampauhum linnas. Berbuat baiklah kamu sekarang ini, berbuat baik untuk orang lain yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Karena kita semuanya akan wafat, akan meninggal. Cuma nih kawan-kawan kita yang dulunya. Dulu kawan-kawan kita banyak sini. Sekarang mana dia? Tidak ada lagi, Pak. Kemana dia? Sudah meninggal. Tinggallah hartanya dikelola oleh anak. Orang tua menjerit di kubur. Aku tinggalkan harta nak, aku tinggalkan rumah untuk kamu, aku tinggalkan usaha. Tapi kenapa kamu lupa dengan mak? Kenapa lupa dengan papa? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memperingati Maulidur Rasul tidak mampu mencontoh pribadi Nabi. Mudah-mudahan kita berusaha semampu mungkin mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maafkan saya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma biqila wa mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.